Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza akan kami bahas bersama Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia dan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PAN Slamet Riyadi. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore Mas Tifal, Terima Pak kasih semua Slamet. sudah bergabung. Prof, begini, ada AS dan Israel, mereka satu sekutu dan berada dalam Dewan Perdamaian Gaza. Posisi Indonesia untuk mendorong perdamaian ini bisa benar-benar terrealisasi, memungkinkan atau tidak? Pertama ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, memang bagi Indonesia saat sekarang ini dilematis. Dilematis karena kalau Indonesia tidak tergabung dalam Board of Peace, seperti Prancis dia menolak, itu Trump sudah mengatakan akan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Jadi kalau Prancis itu katanya akan dikenakan sampai dengan 200%. Kita tidak tahu apakah benar atau tidak, Hmm, karena ini yang juga disampaikan oleh Trump ketika dia minta supaya Greenland diserahkan kepada Amerika Serikat dan ditentang oleh sejumlah negara Eropa, ya. dia katakan juga dikenakan sekian persen, tapi tidak terjadi. Nah, bagi Indonesia tentu kita ingin ya bahwa kita bisa berperan di dalam perdamaian di Palestina. Tetapi dengan permintaan dari Trump, kalau misalnya masuk, itu kita harus membayar sebesar 1 juta US dollar. Ya. 1 US dollar itu sekian triliun, besar jumlahnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya pilihan? Karena seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak masuk, maka kita akan dikenakan tarif yang sangat tinggi. Sementara kalau kita masuk, kita harus dikenakan 1 juta US dollar. Nah, baru yang berikutnya, pertanyaannya adalah apakah kita mampu untuk memberi apa namanya, memberi Dorongan. kontribusi, Mhm. dorongan untuk perdamaian Palestina. Jadi begini, kalau saya lihat dalam strukturnya ini, pertama ya yang ingin saya sampaikan juga, saya setelah teliti, ternyata aturannya, statutanya itu, piagamnya itu ditentukan oleh Presiden Trump sendiri, oleh Amerika Serikat. Ya. Kita nggak punya warna di situ, ya karena di dalam apa namanya Board of Peace ini ditentukan oleh Amerika dan kemudian mereka yang ditunjuk sebagai orang-orang yang menjadi executive officer itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Trump Baik. dan mereka kebanyakan adalah mereka-mereka yang punya kontribusi pada waktu perdamaian di awal begitu ya. Di Mhm. situ ada Marco Rubio dan lain sebagainya lah, termasuk menantunya Trump. Baik. Nah, dalam konteks seperti ini, memang kita harus pertanyakan, apakah kita bisa shaping apa yang akan menjadi perdamaian? Karena kalau saya sih sebenarnya ingin Oke. mendudukkan orang Indonesia ada di sana. Atau kita hanya sekedar melegitimasi terhadap apa namanya kebijakan dari yang dibuat. Nah, Sementara kalau misalnya kita harus sama Israel, menurut saya ya PBB kita di PBB ada Israel ada Indonesia nggak ada masalah. oke. Tetapi yang Eh, penting itu adalah kita tidak menjalin hubungan diplomatik gitu. Mas Slamet, posisi kita terjepit nggak di badan perdamaian ini untuk menawarkan dorongan perdamaian di Gaza itu? Iya, kami menilai bahwa hal ini Indonesia bukan dalam posisi terjepit. Maka dari itu kita perlu melakukan dukungan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan suatu langkah yang pada notabene-nya bukan langkah normatif semata dan juga bukan sebagai diplomasi simbolik, tetapi ini suatu langkah strategik yang diambil sesuai dengan relevansi sebagai bentuk kerangka kepentingan nasional kita. Maka kami menilai ini juga sesuai dengan amanat institusional kita bahwa kita harus terlibat secara aktif dalam berbagai forum global. Dengan masuknya, bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace ini menjadi salah satu tantangan dan menjadi salah satu jawaban bahwa negara-negara besar dengan adanya diplomasi modern, mereka harus masuk di dalamnya dalam arti untuk menentukan arah-arah kebijakan ataupun perundingan-perundingan yang perlu diputuskan. Maka ini langkah yang strategik bahwa Indonesia ingin menentukan suatu kebijakan ataupun keputusan dalam arena perundingan yang diputuskan oleh aktor-aktor Oke. internasional. Tentunya Indonesia nanti tidak sendirian di sana. Misalkan berbicara tentang konflik Gaza, karena standing positioning-nya dari awal Indonesia Hmm. bersama pemerintah Indonesia ini sudah
menyatakan sikap akan bersama-sama untuk mengawal kemerdekaan Palestina. Tentunya di sini nanti kebijakan tersebut akan kita dapatkan. Singkat untuk masing-masing karena waktu kita terbatas, Prof. Hikmahanto, menurut Anda tawaran apa yang harus didorong betul oleh Indonesia di sini? Ya, tawaran yang harus didorong adalah bagaimana peran dari kita Indonesia. Kalau kita hanya menyumbang dan tidak ada orang Indonesia yang ada di dalam Board of Executive, menurut saya ya kita hanya sebagai legitimasi saja. Dan kita tidak tahu arah kebijakan dari apa yang akan ditentukan oleh Trump dan apakah ini cuma Trump dengan katakanlah pihak Israel dan yang lainnya hanya ikut saja. Oke. Ini yang jadi permasalahan. Nah, Mas Slamet, menurut Anda? Iya, pada prinsipnya kami mendukung bahwa hadirnya Indonesia dalam forum yang diinisiasi oleh Trump ini, Indonesia jangan memberikan cek kosong, tapi terlibat secara aktif. Bahkan dalam strukturalnya harus juga memberikan rekomendasi kepada forum tersebut ataupun Board of Peace ini untuk terstrukturnya didirikan oleh merekomendasikan ada orang Indonesia juga di pemerintah Indonesia yang juga ikut aktif di sana untuk ikut masuk dalam perundingan-perundingan tersebut. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih. Mas Slamet, terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kami akan ajak Anda meninjau kondisi terbaru di Jakarta, di beberapa titik khususnya di kawasan Cawang, Jakarta yang masih tergenang banjir hingga pagi hari ini yang memicu kemacetan. Lengkapnya sebentar lagi, tetap di Kompas TV.